Judul kali ini yang saya bahas adalah Soil Compaction Method based on ASTM. Ya, uh, jadi di dalam suatu proyek, ya sebenarnya pekerjaan pemadatan tanah ini biasanya berkaitan erat dengan pekerjaan penimbunan tanah. Ya, kita kalau misalkan di suatu proyek itu di fase-fase awal pembangunan atau konstruksi itu biasanya yang kita lakukan adalah pekerjaan tanah. Nah, salah satu pekerjaan tanah itu adalah pekerjaan backfill. Pekerjaan backfill. Ada juga pekerjaan tanah yang lain itu seperti pekerjaan cutting ya. Karena biasanya ketika kita masuk ke lokasi konstruksi suatu proyek itu biasanya tanah itu tidak belum rata. Jadi masih berupa mungkin ada istilahnya itu undulating ya. Undulating itu dia bentuknya bergunung-gunung atau misalkan nggak rata seperti itu. Nah, biasanya yang kita lakukan di awal itu adalah soil fill, kemudian juga beberapa mungkin kalau misalkan perlu di cutting atau dipotong, di trim seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan backfill itu artinya kita menimbun suatu elevasi tanah sampai dengan elevasi tertentu seperti yang direncanakan di proyek. Nah, mengapa pemadatan itu penting? Karena ketika pemadatan itu tidak dilakukan dengan baik, tentunya akan berakibat buruk bagi ketika kita mendirikan bangunan di atasnya. Karena tanah itu adalah sebagai tapak dari semua beban yang bekerja di bangunan yang akan kita dirikan. Seperti itu. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa setiap proyek, terutama proyek-proyek yang besar, itu jarang sekali mengizinkan adanya penimbunan tanpa adanya pemadatan. Jarang sekali kita temui seperti itu. Bahkan di proyek-proyek kecil-kecil pun sekarang sudah mulai menggunakan penimbunan dengan pemadatan. Karena pemadatan ini akan meminimalisir adanya proses settlement. Settlement itu penurunan. Jadi kalau misalkan tanah yang loose atau yang apa itu namanya seperti gembur gitu kita tuangkan ke lokasi penimbunan, otomatis ketika kita mendirikan fondasi di atasnya, kemudian kita mendirikan bangunan yang sampai yang tinggi gitu, tentunya tanah yang loose ini tidak akan memberikan kekuatan. Apa sih yang dimaksud dengan ASTM itu? Mungkin teman-teman yang sudah bekerja mungkin familiar ya dengan ASTM. Tapi mungkin ada beberapa adik-adik yang juga belum paham atau tahu apa itu ASTM. Jadi ASTM itu adalah singkatan dari American Society of Testing Material, yaitu dia adalah lembaga di Amerika yang membuat standarisasi mengenai segala macam bentuk pengetesan material. Nah, kita sendiri di Indonesia ini menggunakan SNI ya. SNI ini sebenarnya dia mentranslasi sebagian besar standar testing dari ASTM ini. Karena kita masih belum mengembangkan standarisasi sendiri. Jadi kita hanya mentranslasi dari ASTM, termasuk standar-standar yang digunakan pada pekerjaan tanah yang dalam hal ini adalah pekerjaan pemadatan. Nah, karena pemadatan itu penting ya, dan efeknya juga sangat serius jikalau dia tidak dilakukan dengan benar, yang seperti saya sebutkan tadi, karena semua fondasi, semua bangunan itu adalah menapak ke tanah. Dan jika tanah itu
dilakukan dan tidak dilakukan dengan baik penimbunannya, maka dia akan banyak sekali kegagalan. Nah, maka dari itu kita biasanya mengacu ke standar untuk testing acceptance dari pekerjaan pemadatan. Nah, saya perkenalkan di sini ada beberapa standar di dalam ASTM yang sangat sering kita gunakan untuk memantau atau memonitor atau menjaga kualitas dari pekerjaan pemadatan tersebut. Nah, dari beberapa standar tersebut ada yang seperti saya perlihatkan ini, ada ASTM D1556, dia mengatur mengenai standar testing yang digunakan untuk mendapatkan kepadatan tanah dengan metode Senko. Sebenarnya ini banyak sekali ya, tapi yang sering dipergunakan di lapangan itu adalah metode Senko, yang paling umum dan paling sering digunakan. Kemudian juga ada standar dari ASTM yang untuk mengatur testing pemadatan yang digunakan di laboratorium, yaitu ASTM D698, kemudian juga ada ASTM D1557. Ini keduanya adalah untuk proctor test. Seperti itu. Jadi sebenarnya ASTM sendiri ini telah merilis banyak banget ya. Jadi tidak hanya 3 ini. Jadi untuk yang berkaitan dengan pekerjaan pemadatan itu, ASTM telah merilis sekira ada beberapa standar, yaitu 30 standar testing yang berhubungan dengan pengerjaan pemadatan yang bisa digunakan secara paralel dengan ketiga standar tadi. Saya mau mulai dulu dengan sejarah pemadatan, jadi supaya untuk pengetahuan umum. Jadi karena pemadatan ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan tanah, ASTM itu memberikan informasi ke kita bahwa pekerjaan tanah yang pertama kali tercatat dalam sejarah, dia adalah terdapat pada pembangunan sebuah jalan yang ada di Cina. Di Cina sekitar 3000 sebelum Masehi. Namun, pekerjaan ini tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa pada pekerjaan itu telah dilakukan prinsip-prinsip pemadatan. Kemudian ada catatan yang lainnya, yaitu pada tahun 1700-an di Perancis ada pembangunan jalan. Tapi pada waktu itu hanya ditemukan catatan mengenai material jalan yang dipakai untuk timbunan. Tidak spesifik menyebutkan prinsip-prinsip pemadatan. Baru kemudian di awal 1900-an di Amerika, ditemukan catatan yang pertama kali mengenai prinsip-prinsip pemadatan untuk mengimprove kondisi material timbunan. Jadi orang yang pertama kali menemukan prinsip pemadatan itu adalah Stanton. Beberapa tahun kemudian, R.R. Proctor yang namanya diabadikan menjadi standar tes untuk ASTM itu sendiri, mencoba mengimprove dengan menetapkan standar tes yang diperlukan untuk pemadatan, yaitu standar Proctor. Nah, hal ini kemudian diikuti oleh Casagrande yang melakukan pengklasifikasian tanah untuk keperluan engineering yang kemudian oleh Amerika sendiri diadop menjadi USGS atau Unified Soil Classification System. Jadi pemadatan untuk material timbunan itu sebenarnya dilakukan dengan cara yang melibatkan adanya penggalian. Penggalian ini yang dimaksud itu penggalian di bore pit ya, kalau misalkan kita ada bore pit, atau galian dari cutting area. Jadi kalau kita melakukan pemadatan di lapangan itu biasanya ada 2 cara yang bisa kita lakukan dalam mendapatkan material untuk penimbunan itu. Pertama, kita bisa dapatkan material itu dari luar, dari bore pit tertentu, atau bisa berada di lokasi yang di sekitar proyek itu. Misalkan kita ada galian di
lokasi lain yang di area proyek itu kita bisa gunakan materialnya untuk timbunan. Tapi hal ini harus mendapatkan asesmen dulu. Maksudnya, itu apakah material yang digunakan di proyek itu, material yang berada di proyek itu bisa digunakan untuk timbunan juga, atau harus mendatangkan dari borepit yang notabene materialnya dia lebih bagus. Jadi ada beberapa tes yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan timbunan itu bisa didapatkan dari mana, seperti itu. Kemudian setelah adanya penggalian baik dari borepit maupun dari lokasi kerja sendiri, juga ada hauling. Hauling itu transportasi material ke lokasi backfill dari lokasi ekskavasi. Kemudian ada spreading atau penghamparan, kemudian ada soil processing, kemudian ada penambahan air, dan yang terakhir adalah pemadatan itu sendiri. Kenapa suatu timbunan itu perlu dipadatkan? Ya, alasannya adalah karena kita ingin menghindari yang namanya ada dua, yaitu excessive settlement. Excessive settlement ini adalah penurunan yang berlebihan. Terus yang kedua adalah differential movement, atau dia itu seperti bergerak tapi tidak seluruh bagian daripada tanah itu, tapi hanya sebagian saja. Itu namanya differential movement. Differential movement ini biasanya terjadi di area antara bagian cut dan area fill, seperti itu. Mengenai excessive settlement ini sebenarnya ada penurunan yang di dalam suatu pondasi itu ada penurunan yang diizinkan, seperti itu. Tapi yang dihindari di sini adalah settlement atau penurunan yang terjadi di luar dari batas toleransi desain. Kemudian tujuan untuk spesifik pada suatu struktur itu ada timbunan itu, seperti pada abutmen jembatan, ya kan? Abutmen jembatan, kemudian ada di subgrade pekerjaan jalan, kita biasanya melakukan pemadatan itu untuk mendapatkan compressibility yang seragam dari material timbunan. Dan masih banyak lagi struktur yang memerlukan timbunan yang dipadatkan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Misalkan contohnya ada dam, kanal, atau tanggul, ya, itu adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari sebagian adalah materialnya adalah tanah yang dipadatkan. Pemadatan yang dilakukan di situ adalah bertujuan untuk memperkecil permeabilitas sehingga air tidak mudah untuk tembus atau untuk menghancurkan tanggul itu sendiri. Nah, timbunan itu sendiri ada macam-macam. Jadi tidak hanya satu macam saja. Ada yang timbunan itu dinamakan berdasarkan caranya dia menimbun, seperti dump fill atau uncontrolled fill. Jadi pada timbunan jenis ini, tanah atau batuan dituang begitu saja di tempat penimbunan. Jadi dia tanpa adanya pemadatan. Tapi penimbunan jenis ini, seperti yang saya bilang tadi, mempunyai kekuatan yang rendah daripada yang dipadatkan. Dan ini sangat bahaya sekali ya, kalau untuk timbunan struktur. Kemudian ada yang namanya hydraulic fill. Pada timbunan jenis ini, tanah itu dicampur dengan air untuk bisa dipindahkan melalui pipa ke lokasi penimbunan. Ini hydraulic fill. Kemudian ada specialty compaction. Specialty compaction ini adalah pemadatan pada area penimbunan yang sempit, biasanya pada area-area yang crowded, banyak sekali pondasi sehingga alat-alat besar tidak bisa masuk ke situ. Sehingga membutuhkan
kombinasi metode untuk bisa mencapai requirement dari pemadatan. Kemudian ada juga soil liners. Kalau soil liners ini adalah penimbunan yang dilakukan untuk membentuk tanah barrier. Biasanya dilakukan pada struktur di proyek saya sebelumnya itu di PLTU, Coal Fire Power Plant. Dia itu ada namanya as disposal. Jadi as disposal itu ada requirement dari Enviro kita pada waktu itu. Jadi kita harus mendesain as disposal itu supaya material-material kecil dari coal itu tidak masuk ke dalam tanah. Makanya ada yang dinamakan soil liners. Nah, ini adalah gambar dari matriks daripada tanah ya. Jadi suatu masa tanah itu dia mempunyai 3 komponen, yaitu ada udara, ada air, dan juga ada padatan tanah. Jadi kalau dilihat seperti ini kalau dipisahkan ya. Nah, pemadatan itu sendiri adalah proses pemanfaatan tanah dengan mengeluarkan udara. Jadi udara saja yang dikeluarkan ya dari apa namanya matriks tanah itu tadi. Jadi dia hanya mengeluarkan udara saja. Kalau di sini air itu bukan air ya, jadi dia udara, air, kemudian tanah. Jadi dia mengeluarkan udara dan sedikit kelebihan moisture. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa pemadatan itu dia tidak bisa mengeluarkan air secara keseluruhan dari dalam tanah. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang namanya konsolidasi. Konsolidasi adalah proses pemanfaatan tanah dengan mengeluarkan air. Jadi ketika proses konsolidasi terjadi, itu air itu secara periodik keluar dari dalam tanah. Tapi bedanya konsolidasi dengan pemadatan itu adalah kalau pemadatan dia hanya terjadi dalam waktu yang singkat, jadi tidak dalam waktu yang lama. Sedangkan konsolidasi ini dia memerlukan waktu yang berpuluh-puluh tahun, jadi tidak terjadi dalam waktu yang sekejap. Jika kita melakukan pemadatan di lapangan karena pekerjaan filling atau backfilling, salah satu parameter yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa cukup sih kita melakukan pemadatan itu, yaitu adalah dengan mengukur rasio kepadatan lapangan dengan kepadatan yang kita dapatkan dari laboratorium. Contoh, jadi misal tanah itu setelah diukur di lapangan mempunyai kepadatan dia 1,671. Sedangkan dari hasil laboratorium pemadatan dengan jenis tanah yang sama dia menghasilkan kepadatan 1,69. Nah, maka acceptance yang kita terima di lapangan itu biasanya membandingkan antara kepadatan yang kita dapat di lapangan dengan yang dari laboratorium. Dari hal ini 1,671 itu kita bandingkan dengan 1,690. Jadi hasilnya adalah 98,88%. Nah, ini rasionya ini dinyatakan dalam persen. Nah, kemudian rasio yang kita dapatkan ini, misalkan 98,8% ini, kemudian kita cocokkan dengan spesifikasi teknis yang ada di dokumen proyek yang sedang berlangsung. Misalkan seperti contoh di proyek di Supreme Energy, itu kita itu mempunyai spesifikasi untuk pemadatan, rasio minimum yang diharuskan adalah minimum 95%. Dalam artian ketika rasionya melebihi 95%, itu pemadatan yang dilakukan dianggap sudah melebihi dari requirement, sudah dianggap cukup. Kemudian
mekanisme pemadatan itu sendiri itu berbeda-beda. Jadi kalau kita biasanya melakukan pemadatan di lapangan dengan menggunakan alat-alat berat, itu hasilnya bisa beda-beda untuk material yang berbeda. Contoh itu kalau di geoteknik itu ada yang namanya fine grain dan coarse grain. Fine grain ini dia mencakup clay, kemudian silt, itu termasuk fine grain. Kemudian yang untuk coarse grain, dia itu mencakup sand, kemudian ada gravel, seperti itu. Nah, karakteristik yang dimunculkan dari material-material fine grain dan coarse grain dalam hal pemadatan itu juga berbeda-beda. Grafik yang kita lihat sekarang ini adalah grafik umum untuk pemadatan yang dilakukan pada material fine grain. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kurva ini didapatkan dari 5 pengujian spesimen. Kurva ini. Nah, dari 5 pengujian spesimen ini, kita bisa tahu maksimum density atau maksimum kepadatan dari spesimen yang kita ambil tersebut pada optimum moisture-nya berapa. Seperti itu. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah grafik pemadatan pada coarse grain. Nah, jadi cukup berbeda sekali antara fine grain dengan coarse grain ini. Kalau di fine grain itu biasanya kita ada peak di sini. Di sini ada peak ya. Kalau di coarse grain justru dia di tengah-tengah dia adalah melendut ke bawah. Seperti ini. Kemudian di sini ada garis lagi yang namanya zero air void curve ya. Jadi ini adalah, saya memandangnya ini adalah sebagai kontrol kita, di lapangan. Apakah pemadatan yang kita lakukan ini sudah sesuai atau tidak. Maksudnya adalah seperti ini, jika kita punya hasil dari laboratorium, kurva pemadatan untuk suatu material seperti ini, kemudian kita lakukan di lapangan, ternyata kita mempunyai mendapatkan kepadatan tertentu dengan kadar air tertentu. Setelah kita plotkan di kurva yang kita dapatkan sebagai referensi ini atau acuan, apabila dia terdapat di sebelah kanan dari garis zero air void curve ini, itu artinya ada sesuatu yang salah dengan pemadatan yang kita lakukan. Apakah itu ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan, atau ada human error, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai kontrol garis ini. Nah, kalau kurva dari pemadatan ini kita dapatkan dengan 5 sampel, zero air void curve ini bisa kita dapatkan dengan rumus seperti ini yang saya berikan ini. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilai gamma W, kemudian gamma D, kemudian spesifik gravity dari material tersebut. Kita bisa dapatkan minimal ada dua titik yang bisa kita hubungkan. Seperti itu. Pemadatan itu sendiri dia mempunyai pengaruh dalam engineering properties. Jadi secara umum engineering properties dari tanah itu seperti kuat geser, kemudian compressibility, kemudian juga permeability, dia bisa diperbaiki dengan pemadatan pada kadar air optimum atau pada pemadatan dekat dengan kadar air optimum. Jadi intinya pemadatan itu memang
harus dilakukan dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki sifat-sifat dari tanah loess supaya fondasi yang berdiri di atasnya, mau itu fondasi bangunan, mau itu fondasi static equipment, mau itu fondasi, terutama lebih-lebih adalah rotating equipment ya. Jadi supaya dia meningkat semua parameter seperti kuat geser, compressibility, dan juga permeability-nya. Nah, compaction sendiri yang paling penting itu biasanya adalah pemilihan dari equipment yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya berikan tabel yang saya dapatkan dari ASTM mengenai guidance ya, guidance untuk pemilihan equipment, guidance untuk pemilihan equipment. Jadi jika kita lihat di sini, itu ada beberapa macam equipment seperti di sini ada seat foot roller, kemudian ada rubber tire roller, kemudian ada smooth. Nah, semua ini masing-masing ini mempunyai peruntukan masing-masing. Jadi untuk seafood itu baiknya untuk tanah seperti fine grain soil atau dirty coarse grain soil. Jadi dia untuk tanah-tanah seperti lempung, kemudian tanah-tanah lempung dengan silt, atau dengan dirty coarse grain soil itu dia bagusnya menggunakan seafood roller. Kemudian begitu juga dengan rubber tire roller, kemudian juga ada smooth wheel roller. Nah, masing-masing juga mempunyai yang namanya compacted lifting thickness. Jadi ini adalah biasanya untuk pemadatan yang kita lakukan di lapangan itu dia tidak dilakukan dalam satu layer. Misalkan kita ada suatu cekungan yang harus kita timbun, mungkin kedalamannya katakanlah kita 1 meter. Jadi kita tidak mungkin melakukan penimbunan dengan pemadatan langsung dalam 1 meter. Karena effort atau usaha pemadatan dari equipment yang kita punya saat ini, itu tidak mampu menembus untuk ketinggian atau kedalaman 1 meter dari penimbunan. Seperti itu. Jadi intinya kita harus melakukan penimbunan itu bagian per bagian, atau kalau dalam istilahnya di ASTM itu adalah lifting thickness atau layer by layer. Penentuan tinggi atau tebal dari layer itu bergantung terhadap banyak hal. Salah satunya itu adalah bergantung kepada equipment yang akan kita gunakan. Seperti di sini juga kita lihat untuk masing-masing equipment dia punya lifting thickness sendiri-sendiri ya. Kemudian juga ada yang namanya phases of coverage. Jadi dia berapa kurang besar Pak Abbas, berapa jumlah passing yang bisa dilakukan untuk mencapai pemadatan yang efektif. Kurang besar slide-nya, bisa di slide show. Kurang besar ya? Ya. Segini Pak Emil? Cukup ya? Oke. Ya, jadi ini ada yang namanya phases or coverage. Jadi dia berapa banyak dengan lifting thickness sekian atau ketebalan layer sekian, berapa banyak seafood roller ini harus melintasi layer tersebut supaya mencapai kepadatan yang disyaratkan. Itu adalah ini. Tapi yang perlu diingat pada teman-teman, ini adalah
acuan umum ya. Jadi dia adalah acuan umum. Jadi dia tidak acuan yang spesifik. Biasanya kita di lapangan itu melakukan yang namanya trial compaction. Trial compaction itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mencari ini sebenarnya. Tapi dia dengan spesifik material yang spesifik dengan material yang aktual, kemudian siput dengan efektivitas alat yang aktual, sehingga tujuannya dari trial compaction itu adalah sebenarnya untuk menentukan efektivitas berdasarkan aktual, karena apa yang ditampilkan oleh ASTM ini biasanya adalah kondisi yang dia yang paling ideal. Kemudian maksudnya itu siputnya itu atau equipmentnya itu yang ideal. Kemudian apa namanya lifting thickness-nya itu benar-benar disesuaikan. Kemudian material yang seperti di sini ada fine grain soil itu benar-benar material yang dikontrol seperti itu. Sedangkan untuk di lapangan kita biasanya menggunakan material yang agak berbeda dengan spesifikasi yang berbeda juga. Jadi biasanya kalau sebelum memulai suatu pekerjaan pemadatan, yang paling baik itu adalah dengan menggunakan trial compaction untuk menentukan efektivitas dari alat dan material yang akan dipadatkan seperti itu. Nah ini juga sama. Jadi untuk equipment yang dengan tipe yang berbeda ya. Jadi dia ada vibrating seat foot, kemudian ada smooth drum. Semuanya ini punya peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi dalam melakukan pemadatan itu kita bisa memilih beberapa dari alat-alat ini sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya di awal, pemadatan yang kita lakukan itu, yang di lapangan, itu biasanya direferensikan atau dirasiokan dengan pemadatan yang kita lakukan di lab. Jadi sebelum kita melakukan pemadatan di lapangan, itu kita harus mendapatkan referensi dulu yang nantinya akan kita rasiokan dengan pemadatan yang kita dapatkan dari lapangan. Untuk laboratory compaction test ini, itu dia ada 2 tipe, atau sebenarnya 4 sebenarnya ya. Sebenarnya 4. Jadi untuk cohesive soil, itu adalah standar Proctor test yang distandarisasi oleh ASTM D698. Kemudian ada modified Proctor test yang distandarisasi oleh ASTM D1557. Perbedaan antara standar Proctor test dengan modified Proctor test ini apa? Jadi sebenarnya untuk prosedur umumnya itu sama antara standar Proctor dengan modified Proctor. Yang membedakan di sini adalah energy effort yang diberikan kepada material. Kalau standar Proctor itu effort pemadatannya dia lebih kecil dari modified Proctor. Terus kenapa ada modified Proctor? Karena dulu itu awalnya equipment untuk pemadatan itu dia tidak mempunyai effort yang besar seperti yang equipment yang ada sekarang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan dan teknologi, equipment berkembang mempunyai effort pemadatan yang lebih besar. Jadi standar Proctor ini tidak bisa lagi dia jadikan acuan untuk mensimulasikan apa yang ada di lapangan. Jadi dibentuklah yang namanya modified Proctor test. Kalau dengan modified Proctor test ini kita biasanya melakukannya dengan
5 lapis pemadatan untuk 1 mol. Jadi suatu cetakan itu kita isi dengan tanah, kita bentuk tanah tersebut melalui 5 lapisan, di tiap lapisannya kita tumbuk seperti itu. Nah, sedangkan standar Proctor itu cuma 3 lapis saja. Kemudian untuk alat penumbuknya itu juga beda. Modified Proctor dia lebih berat. Kemudian untuk tinggi jatuh dari daya pemadat itu, hammernya itu dia lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan Modified Proctor ini dia lebih bisa mensimulasikan pemadatan yang ada di lapangan dengan equipment yang sekarang ini dibandingkan standar Proctor. Nah, ketika disuruh memilih kapan kita harus menggunakan standar Proctor atau kapan kita menggunakan Modified Proctor untuk pekerjaan di lapangan, itu saya masih belum menemukan basis untuk penentuan standar Proctor atau Modified Proctor yang akan kita gunakan. Karena yang saya baca di ASTM sendiri itu sebagian dari negara bagian di Amerika itu ada yang menggunakan standar Proctor dan sebagian yang lain itu masih menggunakan Modified Proctor. Jadi untuk pekerjaan pemadatan itu sendiri mereka pun seperti bisa memilih antara standar Proctor dan Modified Proctor seperti itu. Nah, sedangkan untuk cohesionless soil itu untuk di lab kita menentukan kepadatan itu dengan cara minimum dan maksimum relative density. Ya, ini masing-masingnya ini diatur di ASTM D4254 dan ASTM D4253. Nah, selain di laboratorium, untuk yang di lapangan atau field compaction test, biasanya yang paling umum kita adalah menggunakan Sencon method. Jadi metode yang paling umum digunakan untuk penentuan field density di lapangan itu biasanya adalah Sencon method. Saya juga dulu di project-project sebelumnya juga menggunakan Sencon method, kebanyakan seperti itu. Tapi ada di proyek PLTU yang kemarin itu, yang di Tanjung, di coal-fired power plant itu, selain kita menggunakan Sencon, kita juga menggunakan yang namanya ada EDG. EDG itu kependekan dari Electric Density Gauge. Jadi kita mengukur kepadatan itu dengan menggunakan konstanta dieelektrik, namanya konstanta dieelektrik. Jadi ada juga yang lain nuclear density test. Ini juga ada standar ASTM-nya, tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Karena ada beberapa alasan kenapa di beberapa proyek itu tidak menggunakan nuclear density. Salah satunya adalah mengenai alasan environmental ya sebenarnya. Kemudian ada masih banyak yang lain. Lah, untuk Sencon ini sendiri, dia prinsip utama Sencon ini adalah menghitung volume tanah yang kita gali. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah melakukan Sencon test sebelumnya di lapangan, itu Sencon test itu kita menggali sebagian porsi dari tanah dengan menggunakan cetakan lingkaran, dengan diameter yang tertentu, dengan kedalaman yang tertentu pula. Jadi kita menggali tanah dengan kedalaman tertentu, dengan diameter tertentu. Kemudian tanah yang kita gali tersebut, itu kita isolasi ke dalam kontainer atau wadah. Ya. Tujuannya adalah jangan sampai moisturnya itu dia lepas ke udara. Jadi jangan sampai moisturnya dia lepas.
Kemudian kita timbang kontainer itu, jadi kita dapatkan berat basah daripada tanah. Istilahnya adalah berat basah karena dia masih mengandung moisture di dalamnya. Kemudian kita timbang, kita dapatkan berat basahnya. Nah, setelah kita menimbang itu, tanah yang berlubang tadi yang hasil galian, itu kita isi dengan pasir, yang namanya itu adalah pasir quartz. Ya. Pasir quartz ini sebelumnya dia sudah diketahui kepadatannya, jadi kepadatan pasir quartz ini diketahui. Kemudian kita masukkan pasir quartz tersebut di lubang yang telah kita gali. Sebelum memasukkan pasir quartz tersebut ke dalam lubang, itu kita timbang dulu berapa berat pasir quartz tersebut. Kemudian kita masukkan pasir quartz di dalam lubang. Kemudian kita stop. Setelah kita stop, kita timbang lagi berapa pengurangannya. Jadi kita bisa tahu berapa pasir quartz yang berada di lubang tersebut. Nah, kita kurangkan hasil awal dari timbangan pasir quartz sebelum dimasukkan ke lubang dengan timbangan pasir quartz setelah beberapa bagian dari pasir quartz tersebut masuk ke dalam lubang. Kita ketahui volume pasir quartz yang ada di dalam lubang tersebut. Dengan mengetahui kita mendapatkan berat ya tadi ya. Dengan mengetahui berat dan kepadatan, maka kita bisa menghitung volume lubang tersebut. Volume lubang tersebut berapa? Nah, volume lubang tersebut nantinya digunakan untuk menghitung kepadatan basah dari tanah tersebut dengan membagi berat dari tanah yang kita sudah timbang tadi di dalam kontainer, kemudian kita bagi dengan volume, kita akan mendapatkan kepadatan basah dari tanah. Gimana caranya untuk mendapatkan maksimum dry density, kepadatan kering? Kita perlu yang namanya alat rapid moisture test ya. Itu biasanya speedy moisture test. Itu biasanya kalau orang-orang di lapangan untuk pekerjaan field compaction itu biasanya sangat familiar dengan speedy moisture tester itu karena dia sangat sering digunakan di lapangan. Kita biasanya mengambil sebagian kecil dari sampel dari tanah yang sudah kita gali tadi, kita masukkan ke dalam speedy, kemudian kita tambahkan material-material lain seperti bola besi untuk menghancurkan, terus kemudian kalsium karbid untuk reaksinya dengan moisture, dan akhirnya kita bisa dapatkan moisture dari tanah tersebut. Berapa moisturnya? Nah, setelah kita mempunyai berat basah tadi, kemudian kita koreksi dengan kadar airnya, kemudian kita dapat berat kering, kemudian berat kering tersebut kita bagi dengan volume dari tanah yang berasal dari pasir quartz tersebut, kita bisa mendapatkan dry density dari tanah, kepadatan tanah yang kita padatkan dengan equipment. Dry density yang kita dapatkan itu kemudian kita bandingkan dengan laboratorium density baik standar atau Proctor untuk didapatkan rasionya dalam persen. Nah, rasio dalam persen tadi seperti yang saya telah kemukakan tadi dibandingkan dengan project spesifikasi untuk menentukan apakah dia masih accept atau tidak. Seperti itu. Ini mungkin cukup dari saya. Jadi saya sudah membahas mengenai pemadatan sejarah, kemudian sejarah pemadatan, kemudian proses-proses pemadatan, pentingnya pemadatan dilakukan di lapangan, terus kemudian apa saja yang harus dilakukan berdasarkan tesnya, yang di laboratorium seperti apa,
kemudian yang di lapangan seperti apa. Kemudian saya juga sudah menunjukkan kepada teman-teman pemilihan equipment yang dibutuhkan, dan bagaimana bahwa sebelum kita melakukan compaction itu penting untuk melakukan trial yang tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas dari peralatan yang kita gunakan sehubungan dengan material yang akan kita gunakan untuk pemadatan. Jadi secara garis besar saya sudah menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai pemadatan yang biasa dilakukan di lapangan. Ya, sekian dan terima kasih. Untuk berikutnya saya berikan ke moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abbas atas materinya, penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Teman-teman dipersilakan untuk drop pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari Pak Rusdiansyah. Saya baca, ada 4 pertanyaan, Pak Abbas, saya bacakan satu-satu dulu ya, Pak. Oke. Yang pertama yaitu bagaimana caranya, dalam kurung cara yang efektif dan efisien agar nilai kepadatan lapangan mendekati nilai kepadatan laboratorium. Dalam kurung rasionya memenuhi syarat. Mengingat prosedur pemadatan lapangan dengan digilas sangat berbeda dengan cara pemadatan di lab, yaitu dengan cara ditumbuk. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa dampaknya terhadap badan jalan apabila nilai kepadatannya dengan nilai titik berada di sisi kanan Zaf curve? Apakah ada kriterianya kapan memilih modified proctor di lapangan? Oke, mungkin itu dulu, Ya. Mbak Inita. Baik. Ya. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana cara efektif dan efisien agar nilai kepadatan lapangan dia mendekati nilai kepadatan laboratorium, rasionya memenuhi syarat. Mengingat prosedur pemadatan di lapangan dengan cara digilas yang sangat berbeda dengan pemadatan dan ditumbuk. Iya, jadi memang proses pemadatan itu ada banyak. Jadi ada yang namanya proses pemadatan itu dengan menggunakan impact. Impact itu ya seperti proctor test, jadi dia ditumbuk untuk mendapatkan kepadatan tertentu. Ada pula yang vibrating. Jadi vibrating itu dia ditumbuk tapi dia lebih dengan bergetar ya. Kalau kita misalkan lihat di vibrating roller itu dia rollernya bisa bergetar gitu, vibrasi. Kemudian juga ada lagi yang namanya kalau di ASTM itu disebutkan ada kneading. Mungkin saya bisa balik ke ini tadi. Ya. Kneading itu dia seperti ini, seafood roller ini dia kneading dia. Jadi dia ada kayak paku-pakunya dia di fibronya itu. Nah, ini tentang mekanisme proses pemadatan. Nah, mengenai bagaimana caranya supaya pemadatan itu lebih efisien, itu sebenarnya dia tergantung menurut pengalaman saya ya, dia tergantung di kemurnian material yang kita punya,
Kemudian seberapa besar variasi dari kadar air, itu yang harus dijaga. Terus kemudian equipment yang kita punya dikombinasikan dengan persyaratan dari ASTM ini seperti lifting thickness-nya, kemudian juga ada passing coverage-nya. Makanya itu biasanya yang paling mudah atau yang paling efektif itu biasanya kita menggunakan yang namanya trial compaction itu tadi yang seperti saya sebutkan. Supaya pemadatan yang kita lakukan di lab, yang notabene itu kita menggunakan impact, effort compaction-nya dengan menggunakan impact, bisa kita dekati dengan pemadatan yang di lapangan yang mungkin metodenya itu bukan impact, misalkan kneading atau vibrating, seperti itu. Jadi kita biasanya menggunakan trial compaction itu. Nah, dari trial compaction itu nanti kita akan ketahui dengan material tertentu, kemudian kadar air yang kita jaga, digabungkan dengan kombinasi equipment, lifting thickness, dan jumlah passing yang sesuai, itu seberapa besar kita bisa mendekati apa yang kita dapatkan dari laboratorium. Seperti itu. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama, jawaban dari saya. Terus pertanyaan kedua tadi, apa dampaknya terhadap badan jalan apabila nilai kepadatannya berada di sisi kanan Zaf curve? Ya, saya balik lagi tadi ada Zaf curve. Ya, ini adalah zero air void curve dan ini adalah grafik pemadatan. ASTM memberikan guidance kepada kita dengan jelas bahwa apabila ada titik yang kita dapatkan dari optimum, yang kita dapatkan dari kepadatan dan kadar air berada di sisi kanan dari Zaf curve, itu berarti dia ada yang salah dengan pembacaan data tersebut. Gitu. Jadi batasannya adalah ini. Apa sih zero air void curve itu? Zero air void curve ini adalah kondisi di mana tanah itu dia 100% jenuh. Jadi dia tidak ada udara sama sekali. Yang ada di pori-porinya itu adalah air. Seperti itu. Nah, kenapa titik kepadatan itu tidak mungkin berada di sebelah kanan? Karena tidak ada material yang dengan pemadatan, ya sekali lagi saya ulangi ya, yang dengan pemadatan, dia bisa menghasilkan kepadatan yang melebihi dengan zero air void curve ini. Jadi dia tidak bisa melepaskan semua yang ada di void tersebut, termasuk air. Karena yang hanya bisa melepaskan itu adalah proses konsolidasi. Hampir semua material itu dia tidak bisa. Tapi ada beberapa material tertentu itu yang bisa mencapai zero air void curve seperti material coarse grain ini. Dia bisa mencapai zero air void curve. Tapi untuk melampaui zero air void curve ini, artinya dia di sebelah kanan, itu berarti menunjukkan ada sesuatu yang salah di perhitungan. Itu yang ASTM, yang saya dapat dari ASTM. Seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi. Dampak dari badan jalan apabila nilai kepadatannya dengan nilai titik berada di sisi kanan Zaf curve.
Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kriteria kapan memilih modified proctor di lapangan? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak menemukan di ASTM kapan kita harus menggunakan modified, kapan kita harus menggunakan standar. Karena yang saya sebutkan tadi, standar proctor test itu dulu dikembangkan, awalnya dikembangkan pada saat equipment pemadatan itu mempunyai compaction effort yang rendah. Jadi standar proctor test itulah yang paling sesuai untuk mensimulasi apa yang ada di lapangan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan peralatan pemadatan itu semakin cepat sehingga menghasilkan daya pemadatan yang lebih besar daripada zaman dahulu. Dan standar proctor test itu dia sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan. Makanya ada yang namanya modified proctor test. Seperti itu. Jadi modified proctor test ini lebih dekat mensimulasikan dengan apa yang bisa equipment pemadatan lakukan pada saat ini. Seperti itu. Tapi ASTM sendiri juga menginformasikan bahwa di Amerika, di beberapa negara bagian, itu dia ada yang masih menggunakan acuan standar proctor. Tapi di sebagian negara bagian yang lain, itu dia menggunakan modified. Bahkan ada sebagian kecil dari negara bagian di Amerika itu yang tidak menggunakan kedua-duanya, tidak menggunakan standar, tapi juga tidak menggunakan modified. Mungkin dia mempunyai acuan standar sendiri. Jadi untuk acuan jelas kapan kita harus menggunakan standar, kapan kita harus menggunakan modified, itu jawaban yang paling tepat itu adalah ketika saat ini kita lebih cenderung ke modified karena itu lebih bisa untuk mensimulasikan dengan peralatan yang ada saat ini. Seperti itu. Ini pertanyaan 3 ini dari Pak Rusdiansyah. Tadi sudah saya jawab. Oke. Bagaimana Pak Rusdiansyah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ke Pak Abbas mengenai jawaban? Terima kasih Pak jawaban? Abbas, saya sudah menangkapnya. Terima kasih atas pencerahannya. Pak Rusdiansyah, boleh perkenalkan diri? Halo. Ya, saya Rusdiansyah, tenaga ahli dari CPR 5 Teknik Banjarbaru. Wah, Kalimantan. Ya. Ya. Jauh ya. Salam kenal Pak Rusdiansyah. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya. Salam kenal Pak. Salam kenal juga Pak Abbas. Banjarbaru di Kalimantan Selatan Pak. Selatan. Ya. Oh, dulu saya pernah di proyek di Tanjung Pak, Tabalong. Oh iya, ujungnya Kalimantan Selatan itu. Ya, PLTU Tanjung. Oke. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Itu dari Firman. Izin bertanya, apakah sama prosedur pemadatan tanah di area greenfield dengan brownfield? Di mana area brownfield ini di beberapa titik kadang ketika digali tanahnya sudah mengeluarkan minyak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan dari Firman. Oh, ini tanahnya mengeluarkan minyak ini. Kayaknya Iya. jadi bisa ditambang ini kayaknya ini, minyaknya. Iya. Saya tidak menemukan perbedaan ya pemadatan di area greenfield dengan di area brownfield. Prosedurnya sama saja karena di ASTM sendiri pun tidak membedakan apakah itu area brownfield atau greenfield. Tapi yang saya tahu biasanya kalau pemadatan di area greenfield itu biasanya dibatasi oleh beberapa kondisi karena
sorry, di brownfield ya. Di brownfield itu kalau yang sudah ada bangunannya. Di brownfield itu dibatasi oleh beberapa kondisi. Jadi dia karena biasanya ada bangunan di sekitarnya, itu pemadatan dengan menggunakan vibrating itu biasanya agak diminimalisir seperti itu. Jadi ketika vibrating itu diminimalisir, maka effort yang harus dilakukan itu dia akan lebih banyak. Misalkan dia yang seharusnya dengan vibrating itu dia bisa 5 passing atau mungkin 6 passing, dengan ditiadakannya vibrating itu mungkin dia harus sampai 10 passing. Itu pun dengan ketebalan yang lebih kecil daripada yang vibrating. Misalkan kalau vibrating itu dia bisa dengan ketebalan katakanlah 30 cm misalkan, atau sesuai dengan aturan guidance dari ASTM. Maka dengan tidak adanya vibrating, layer dari lapisan pemadatan itu dia harus lebih tipis, karena dikhawatirkan kalau lapisannya terlalu tebal, dia tidak akan mencapai effortnya tidak akan mencapai tanah yang di bawahnya. Sepanjang pengetahuan saya seperti itu perbedaan antara pemadatan di greenfield dengan brownfield. Tapi secara umum saya pikir, dan saya tidak juga menemukan di ASTM untuk pembedaan antara brownfield sama greenfield ini. Lah, mengenai beberapa titik yang terkadang digali kemudian tanahnya itu mengeluarkan minyak, saya tidak tahu jenis minyaknya seperti apa yang dimaksud. Tapi kalau misalkan itu memang demikian dan itu menjadi problematik, ya, jadi problematik, biasanya tanah yang jelek itu kalau dalam proses pemadatan itu ya diganti dengan tanah yang bagus. Nah, pertanyaannya adalah seberapa dalam kita harus mengganti tanah yang jelek itu? Ya, tergantung dari apa yang kita akan lakukan di atasnya. Misalkan kalau yang akan kita lakukan di atasnya mau dibangun katakanlah jalan misalkan, atau katakanlah dibangun pondasi bangunan katakanlah, itu juga berbeda. Karena untuk jalan dan pondasi bangunan itu sendiri, dia mempunyai yang namanya stress influence ya. Jadi stress influence itu sampai berapa dalam, itulah yang harus diganti tanahnya dengan tanah yang lebih baik. Ya, seperti itu sih jawaban saya, Pak Firman Erizal. Firman, bagaimana Pak Firman? Apakah ada tanggapan atau ingin bertanya lebih? Udah, Bu. Ya. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Firman. Salam kenal, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Afdal Salman. Izin bertanya, kalau di lapangan yang jauh dari labor, adakah metode sederhana menilai kepadatan tanah yang sudah memenuhi syarat kepadatan, contohnya pemadatan dasar jalan? Pertanyaan dari Pak Afdal, Pak. Oke. Kalau di lapangan jauh dari labor, apakah metode sederhana menilai kepadatan tanah? Kalau kepadatan tanah di lapangan, yang saya tahu dia ya biasanya menggunakan sand cone. Seperti itu. Ya kita bisa menggunakan sand cone, tapi saya nggak tahu ya apakah sand cone ini masih dalam kategori complicated atau sederhana menurut Pak Afdal Salman. Yang biasa kita lakukan adalah dengan menggunakan sand cone. Kalau misalkan sand cone ini ternyata dia masih ribet, biasanya
saya juga pernah melakukan yang namanya DCP. DCP ini sebenarnya ya dia lebih ini sih, lebih simple daripada Sencode. Karena dia tidak banyak alat yang dibawa dan metode prosedurnya pun mudah. Tapi yang didapat dari DCP itu secara langsung dia tidak mengukur pemadatan. Yang saya tahu DCP itu dia adalah mengukur korelasi penetrasi dengan CBR. Jadi penetrasi konus dari alat penetrasi itu dikorelasikan dengan nilai CBR. Dikorelasikan dengan nilai CBR. Nah, nilai CBR ini juga bisa dikorelasikan dengan density yang didapatkan. Seperti itu. Jadi setelah dikorelasikan ke CBR, kemudian hasil CBR tersebut dikorelasikan lagi ke kepadatan. Seperti itu. Jadi untuk proses untuk mendapatkan kepadatan dari DCP itu agak panjang, tapi untuk secara umum prosedurnya menurut saya yang paling mudah itu DCP. Nggak tahu apakah ada ini lain, apakah itu yang dimaksud dengan Pak Afdal Saman. Oke, bagaimana Pak Afdal? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup dari penjelasan dari Pak Abbas? Itu mic-nya bisa di-unmute sendiri ya. Silakan. Iya, mic bisa di-unmute sendiri. Cukup, Bu. Insyaallah. Ini dari mana Pak Afdal Salman? Dari Kota Bukit Tinggi, Pak. Dari kerja. Halo Pak Afdal, salam kenal Pak. Salam kenal, dari Dinas Perkim Kota Bukit Tinggi, Pak. Waduh. Tetangga aja kita ini. Kalau kita di Pak Abbas di Malang, kalau kita di Muara Labu nih, Solo Selatan nih Pak Afdal. Tidak jauh. Baik. Sama Sumatera Barat. Alumni mana Pak Afdal? Dari UNAN. UNAN, Pak. Oh ya, UNAN. Saya juga UNAN. Ya, Pak Abbas sih Malang dia, Brawijaya. Oke Pak Afdal, terima kasih. Sama-sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Darwis Baso. Izin bertanya, dalam proses pemadatan tanah timbunan di lapangan, berapa ketebalan tiap lapisan pemadatan? Terima kasih. Oke, lapisan pemadatan ini dia ada banyak faktor yang menentukan, tapi menurut saya yang paling menentukan itu adalah alat yang kita gunakan, karena itu berhubungan dengan berapa effort pemadatan yang bisa dia berikan ke tanah tersebut. Artinya peralatan dengan compaction effort yang kecil otomatis jangan terlalu tebal pemadatannya, lapisan pemadatannya, karena dia akan padat di atas saja karena dia tidak sanggup mempenetrasi sampai ke dalam lapisan yang paling bawah. Ya, kalau boleh saya share lagi itu. Ya, sorry tadi ke mute tadi. Jadi di sini di ASTM ini dia sudah memberikan guidance ke kita, tapi saya ulangi lagi bahwa guidance yang diberikan oleh ASTM ini dia adalah guidance yang sifatnya adalah umum.
Di sini ada beberapa equipment, list equipment yang ada. Saya besarkan lagi. Nah, ini di sini ada beberapa list equipment. Kemudian thickness-nya juga sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi ini ada beberapa macam equipment yang ada, tergantung dari jenis alat yang akan kita gunakan. Itulah yang menentukan ketebalan dari layer yang harus kita pakai. Tapi untuk lebih bagusnya kita bisa melakukan yang namanya trial compaction itu tadi untuk mengetahui tingkat efektivitas dari alat dalam kaitannya dengan material yang akan kita padatkan. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Indri. Oke. Pertanyaan tadi dari Pak Darwis, bagaimana Pak? Apa ada ini yang ditanyakan lagi? Banyak, Bu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Dari Pak ini dulu, Pak Darwis, gimana Pak? Sudah? Ya, sudah tadi Pak Emil. Oh sudah. Di Makassar. Oh dari Makassar ini jauh nih Pak Darwis. Salam kenal Pak Darwis. Iya, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Darwis di Makassar. Alumni dari Makassar apa dari mana Pak Darwis? Pernah sempat di Malang Pak, Brawijaya. Oh, satu alumni sama Pak Abbas nih. Iya, alumni dari Pak. mana? Dari UB. Dari Brawijaya gitu? Ya, Brawijaya Pak. Oh, satu alumni kita Pak. Iya, terima kasih Pak Mas. Iya, disimpan di nomornya Pak Abbas ya, biar tambah relasi. Iya. Ya, nanti Pak saya cari nomornya Pak Mas, Pak kontak-kontak. Ada LinkedIn-nya, Ya, LinkedIn-nya Pak boleh Abbas. Pak, boleh. LinkedIn. Iya, boleh Pak. Kita silaturahmi semakin Iya, menyebar jaringan. silaturahmi Pak bersama. Iya, oke. Terima kasih Pak Mas. Ya, makasih Pak Darwis. Ya, makasih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Kisti. Apakah tes kepadatan tanah dengan Sencon bisa diganti dengan tes CBR lapangan? CBR, tes CBR. Oke, jadi di geoteknik itu parameter-parameter tanah kayak seperti kuat geser, bearing capacity, CBR, terus kemudian ada kepadatan, dan yang masih banyak yang lain itu dalam banyak hal bisa dikorelasikan. Jadi apakah tes kepadatan tanah dengan Sencon, tes kepadatan tanah dengan Sencon atau dengan apapun, mau EDG, mau dengan nuclear density atau dengan yang lain, atau untuk pit test untuk yang coarse grain ya, untuk coarse grain kita menggunakan pit test, itu bisa dikorelasikan dengan CBR lapangan. Bisa karena CBR lapangan itu hasilnya adalah angka CBR ya, California Bearing Ratio ya, California Bearing Ratio-nya. Kalau kita menggunakan CBR di lab, itu pun kita menghitung dengan pemadatan juga sebenarnya untuk mendapatkan CBR laboratorium. Jadi dari saya lupa dulu berapa pukulan ya, apakah dengan 10, 25 atau 56 kalau nggak salah dulu itu jumlah tumbukan. Itu nanti bisa dikorelasikan dengan nilai kepadatan. Jadi nilai kepadatan minimum itu bisa dikorelasikan berapa CBR-nya. Nah, itu saja yang dijadikan acuan. Saya ada itu untuk artikel yang khusus untuk membahas masalah itu.
Ya mungkin itu Mbak Indira jawaban saya. Bisa jadi Oke, baik. jawabannya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Kisti yang bertanya bagaimana Pak? Sudah Oke, direspon? makasih Pak. Makasih Pak jawabannya Pak. Ya, salam Oke. kenal Pak Kisti. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dari mana Pak Pak Kisti? Kisti dari mana ini? Ya. Dari Karawang Pak. Wah, Oh, dari Karawang. Kerawang. Iya Pak. Udah lama di sipil work Pak? Iya baru Pak, baru belajar Pak. Oh iya. Jadi saya punya itu Pak Kisti Iya. artikel teknis yang menjawab pertanyaan Pak Kisti ini, apakah Iya. Senkun itu bisa diganti dengan Iya. DBR lapangan. CBR. Jadi kalau misalkan Pak Kisti mau, mungkin bisa info ke halaman LinkedIn saya. Oh iya Pak. Kalau Pak Kisti ini tolong kasih alamat email. Iya Pak. Di LinkedIn saya ini, nanti akan saya kirimkan ke Pak Kisti artikelnya. Baik Pak, makasih sudah membantu. Nanti kita akan di LinkedIn kita coba masuk Pak. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun PSS 143162 yang atas nama Pak Suetman. Izin bertanya, pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu berapa harusnya atau minimalnya nilai MDD dari suatu material tanah agar mudah dipadatkan dan mendapatkan daya dukung tanah sesuai dengan spesifikasi. Pertanyaan kedua, untuk penggunaan alat tes di antaranya ada Sencon, PRP, CBR, DCP, dan lain-lain. Apa tujuan dan untuk apa saja dari apa saja tujuan dari masing-masing penggunaan alat tersebut? Terima kasih. Oke, berapa harusnya nilai minimum MDD dari suatu material tanah agar mudah dipadatkan dan mendapatkan daya dukung tanah sesuai dengan spesifikasi. Ya, akan saya coba jawab ya, mudah-mudahan pemahaman saya benar ini dengan pertanyaannya ini. Tanah itu kan dipadatkan dia untuk mencapai MDD max-nya yang berasal dari percobaan laboratorium dengan menggunakan vektor, terus kemudian kita coba achieve di lapangan. Untuk lebih mudah mencapai, ya materialnya harus kita kita tes dulu berapa kadar airnya. Kalau saya dulu seperti itu, karena kalau kadar airnya dia kurang, otomatis akan sangat susah sekali bagi kita untuk mendapatkan MDD yang sesuai dengan spesifikasi teknis seperti itu. Karena ada mekanisme kenapa kok ketika tanah tersebut, ketika kadar airnya kurang, itu dia sangat sulit untuk dipadatkan mencapai MDD maksimumnya. Itu ada mekanismenya itu. Di ASTM dijelaskan dengan detail. Kemudian juga dengan ketika kita mempunyai tanah dengan kadar air yang berlebih, mungkin saya bisa share lagi ya. Nah, yang kita cari itu adalah kadar air optimum ini sebenarnya. Kadar air optimum inilah yang kita cari, supaya kita mendapatkan kepadatan yang paling maksimal untuk kasus tanah berbutir halus ya. Kalau dia kurang, maka kepadatannya akan turun kadar airnya ini.
Kemudian kalau dia berlebih, dia akan juga turun. Jadi ada suatu nilai optimum yang dipersyaratkan untuk mendapatkan maksimum ini. Nah, ini sudah kita dapatkan dari laboratorium. Kecuali kita menggunakan material yang berbeda dengan apa yang kita tes di laboratorium, maka kita harus cari lain. Tapi ketika material yang kita lakukan sama, maka optimum moisture content ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Jadi sebelum melakukan pemadatan, biasanya apa yang saya lakukan dulu di jalan tol Solo Ngawi dulu dengan TIS, itu kita spreading material timbunan, kemudian kita ambil random sampelnya, kemudian kita speedy berapa kadar airnya. Jika kadar airnya berada di bawah optimum, maka kita akan tambah dengan air. Jika kita mendapatkan kadar airnya di atas optimum, maka biasanya kita keringkan dengan angin-angin dulu. Kita spreading dengan pakai scraper itu, kemudian kita upayakan untuk didiamkan dulu supaya dia kadar airnya hilang atau berkurang atau turun. Dengan harapan kita mencapai optimum moisture content ini. Nah, ketika kita cek dia sudah mendekati optimum moisture content, nggak perlu terlalu detail sama sih, tapi ya plus minus mendekati optimum moisture-nya, maka kita bisa melakukan pemadatan. Pemadatan itu dan hasilnya akan mendekati dengan maksimum density ini. Maksimum density ini dia ada hubungan dengan bearing capacity juga sebenarnya. Ini melanjut ke pertanyaan kedua kayaknya. Oh enggak ya, masih pertanyaan pertama ini. Nah, daya dukung tanah itu bearing capacity. Jadi dia setahu saya dia bisa dikorelasikan. Jadi misalkan untuk jenis tanah tertentu dengan kepadatan sekian, itu berapa bearing capacity-nya, itu bisa dikorelasikan. Sepengetahuan saya di Project Supreme itu seperti itu, bisa dikorelasikan. Ada korelasinya itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk penggunaan alat tes diantaranya ada Sencon, PRP, mungkin bisa dijelaskan ya. Saya belum tahu ini apa namanya PRP ini, PSS 1143162 ini. Kemudian PPR. Pak Suyatman, Pak. Pak Suyatman. Ya, PRP ini apa ya Pak Suyatman ya? Dipanggil aja Pak Suyatman. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Pak Suyatman. Kenalkan, nama saya Suyatman, Pak Abbas, Pak Emil. Ya, PRP itu sama dengan DCP, hanya bedanya kalau PRP menggunakan tekanan tenaga orang, tenaga manusia. Bedanya kalau dengan DCP itu pakai pukulan dengan hammer. Iya. Popping ring saya belum pernah. Oh ya, oke. Itu yang saya menggunakan ini Pak Suyatman untuk PRP ini. Oke. Jadi ini pertanyaannya untuk penggunaan apa tujuan? Iya, kalau CBR ini mungkin yang dimaksud CBR lapangan ya Pak ya? Ya betul. Kalau CBR lapangan ini kan untuk dia mencari kalibernya bearing rasionya kan dari tanah tersebut. Kalau DCP itu sebenarnya yang diukur dia penetrasi konus, tapi itu biasanya dikorelasikan dengan CBR juga sebenarnya. Sebenarnya dikorelasikan dengan CBR juga. Kalau untuk Sencon ini adalah untuk kepadatan. Kalau PRP tadi untuk apa tadi Pak? Saya kurang ini. Sama untuk biasanya kalau di lapangan setahu saya PRP itu digunakan untuk jenis pondasi yang sifatnya
tidak kritikal gitu. Atau misalkan di atasnya itu tidak ada beban apapun gitu. Itu bedanya di situ aja penggunaannya. Probing ring penetration. Oh, PRP itu probing ring penetration-nya. Ya. Oh, saya baru dengar ini, Pak. Oke. Ya. Dan saya juga terus terang belum pernah menggunakan probing ring penetration ini sebenarnya. Ya. Saya belum pernah menggunakan itu. Kalau Sencon, CBR, DCP, ya saya pernah menggunakan alat-alat tersebut. Tapi untuk PRP, ya saya malah tahu dari Pak Suyatman untuk penggunaan alatnya. Oke. Terima kasih Pak Suyatman. Ya, sama-sama Pak Abbas. Oke, kita Jadi lanjut mungkin, ke ya. Masih ada Pak Abbas? Enggak, jadi mungkin itu jawaban dari saya. Saya dapat Oke. jawaban juga dari Pak Suyatman. Ya, terima kasih banyak Pak Abbas. Terima kasih Pak Atas Suyatman. jawabannya ya. Oke, kita lanjut saja mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9.43, Pak. Selanjutnya itu pertanyaan dari Pak Alfi Hadrian. Izin bertanya, Pak. Mohon sedikit penjelasannya mengenai nuclear density test untuk pengontrolan, pemadatan, dan acuan standar yang digunakan. Terima kasih. Kalau nuclear density test ini saya juga belum pernah menggunakan karena di beberapa proyek yang saya ikuti itu tidak merekomendasikan nuclear density karena ada alasan environmental itu tadi. Jadi saya tidak pernah menggunakan, tapi saya bisa memberikan acuan yang dibuat oleh ASTM. Jadi dia di ASTM 6938, Pak. Jadi itu adalah prosedur pengujian kepadatan dengan menggunakan alat nuclear density. Kalau mungkin saya bisa memberikan ASTM ini juga ke Pak Alfian, Pak Alfi kalau Pak Alfi mau. Kalau nggak salah saya punya sih ASTM ini. Boleh saya bagikan ke Pak Alfi nanti kalau misalkan saya cari ada. Nanti bisa ke halaman LinkedIn saya. Tapi yang mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan karena saya juga belum pernah menggunakan sebenarnya alat nuclear density test ini karena alasan itu tadi. Tapi saya bisa memberikan prosedur ASTM. Oke, mungkin itu Mbak Indi. Mungkin untuk Pak Alfi, kalau untuk ingin bertanya selanjutnya boleh menghubungi Pak Abbas via LinkedIn beliau. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Feliandro. Pada tes Sencon ada pasir khusus. Apakah pasir tersebut bisa kita buat di lapangan, Pak? Terima kasih. Pasir yang digunakan untuk Sencon itu ASTM menyebutnya itu adalah pasir quartz. Pasir quartz ini pasir khusus karena dia sifatnya adalah dia tidak terlalu banyak terpengaruh oleh kadar air dan dia sangat flowable banget. Nah, kenapa pasir quartz ini digunakan untuk Sencon? Karena tujuannya kita ingin menggunakan material yang bisa mengisi ruangan tersebut tanpa adanya usaha-usaha atau effort dari luar, misalkan kayak dirojok atau sebagainya. Jadi dia sebisa mungkin seperti air ya, fluid ya. Kalau yang dari teori yang saya pahami seperti itu.
saya nggak tahu kalau misalkan pasir kuarts ini bisa dibuat di lapangan, maksudnya seperti apa ya? Apakah maksudnya di dimodif atau gimana? Tapi yang saya tahu ini biasanya ada orang yang jual sih pasir kuarts ini. Dan sebelum dilakukan penggunaan pasir kuarts ini, ya kita harus menghitung dulu density dari pasir kuarts ini supaya dia bisa digunakan untuk menghitung volume dari lubang yang kita gali, seperti itu. Mungkin itu Mbak Indira. Untuk Pak Feliandro, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke pertanyaan dari Pak Rifni Naldi. Izin bertanya, Pak Rifni Naldi, maaf. Izin bertanya, Pak, berapakah luasan area untuk mewakili suatu titik pengetesan SENCON, DCP atau CBR? Ketentuan tersebut ada di standar atau kod apa? Terima kasih. Kalau di ASTM itu saya tidak menemukan adanya batasan seberapa luasan area yang dibutuhkan. Tapi saya pernah baca di standarnya Departemen Pekerjaan Umum untuk pembangunan. Pada waktu itu bukan untuk pemadatan untuk gedung ya, bukan untuk fondasi, atau dia untuk pemadatan untuk proyek jalan. Kalau nggak salah, saya lupa dulu berapa ya dulu standarnya. Kalau nggak salah, 1 titik setiap 50 meter kalau nggak salah dulu. Tapi itu untuk pekerjaan jalan sih, jadi bukan untuk pekerjaan kayak gedung. Tapi sebenarnya ini sih, menurut saya ini masih arbitrase ya. Jadi maksudnya tiap-tiap proyek yang saya tahu itu menetapkan batasan area untuk pemadatan, untuk pengambilan satu sampel atau CBR atau lain sebagainya, itu dia berbeda-beda. Jadi dia tidak mengambil yang Departemen Pekerjaan Umum yang saya tahu itu. Jadi dia agak berbeda dia. Mungkin menurut saya adanya perbedaan itu mungkin karena masing-masing desainer dari atau geotechnical engineer dari tiap-tiap proyek itu yang mendesain suatu bangunan itu, dia mempunyai pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus itu bisa jadi salah satunya adalah performance dari kontraktor. Artinya ketika kontraktor itu diragukan capability-nya atau dia tidak mempunyai portofolio yang cukup di bidang pemadatan atau pemadatan seperti itu, mungkin bisa jadi desainer akan memberikan rentang luas area yang lebih kecil daripada ketika dihadapkan dengan kontraktor yang mempunyai portofolio di bidang geoteknik yang banyak, seperti itu. Jadi menurut saya salah satu alasannya itu, tapi di samping itu sebenarnya adalah geotechnical engineering judgment sih sebenarnya. Tapi saya pernah baca di Departemen Pekerjaan Umum itu mereka menetapkan standar. Tapi apa yang saya alami, tiap-tiap proyek spesifikasi itu ada beberapa yang berbeda dengan standar dari PU itu. Jadi asumsi saya adalah salah satunya adalah berhubungan dengan itu tadi. Jadi kalau misalkan kita pada awal kali proyek kita menentukan speknya sekian, bisa jadi ketika
ke belakang hari dengan performa kontraktor yang kurang bagus, kita bisa menambah atau maksudnya memperbanyak lokasi tes. Mungkin itu Mbak Indira. Oke, pertanyaan dari Pak Rifni Naldi ya. Bagaimana Pak Rifni Naldi? Apakah ada tanggapan? Jika ada, mungkin kita lanjut dulu saja ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari Firman lagi Pak. Masih berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya Pak Abbas. Tanah yang mengeluarkan minyak karena lokasi galian kita dekat dengan plant distillation unitnya Pak. Jadi kemungkinan minyaknya berasal dari existing plant-nya itu. Ini sekedar penjelasan saja Pak dari Firman. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Dalim. Pak Dalim dari Banten, izin diskusi terkait teknis di lapangan. Untuk material limestone, apakah uji Sencon bisa mendapatkan hasil yang akurat karena material limestone banyak mengandung gravel? Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Dalim. Pak. Oke, terima kasih. Untuk pengujian Sencon di lapangan itu ada beberapa syarat dari ASTM untuk bisa dilakukan. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak material, kalau nggak salah yang berukuran lebih dari 5 cm kalau nggak salah. Itu ada persyaratannya seperti itu. Dia boleh ada material yang besar, tapi tidak boleh terlalu banyak material yang besar. Kalau misalkan ada untuk gravel sama rock, itu ASTM biasanya menyarankan untuk melakukan test pit. Jadi test pit ini adalah tes uji kepadatan yang dilakukan untuk tanah yang mempunyai appreciable amount, maksudnya jumlah material yang besar itu dalam kuantitas yang cukup banyak. Itu biasanya kita di lapangan menggunakan yang namanya test pit. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan Sencon karena dia sudah tidak relevan lagi untuk menghitung kepadatan material yang begitu besar. Demikian pula di laboratorium juga sama. Untuk material-material yang mempunyai butiran besar, proktor itu juga sudah tidak bisa dilakukan lagi. ASTM itu menyarankan untuk melakukan relative density test. Namanya relative density test ini itu juga diatur di ASTM juga. Jadi yang dicari adalah relative density test minimum dan relative density test maksimum, seperti itu. Jadi kalau untuk Sencon itu dia untuk material yang berbutir kecil saja yang bisa dilakukan. Untuk material-material, seingat saya ukurannya adalah material 5 cm sepertinya, 5 cm atau berapa gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Indira. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Dalim, mungkin responnya bisa dikirimkan lewat chat saja Pak, mengingat waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 10. Ini masih ada pertanyaan terakhir dari Pak Heru. Izin bertanya, untuk pekerjaan pemadatan yang menggunakan fibro roller di lapangan, bagaimana cara kita menyiasati efek cuaca terhadap hasil pengujian Sencon? Semacam best practice untuk diaplikasikan di lapangan. Kebetulan saya basic mechanical, sedang pegang project site development dan cukup direpotkan dengan kondisi hujan. Mohon pencerahannya Pak. Selama ini yang diaplikasikan kita garuk dengan ekskavator, terus dibiarkan terjemur, kemudian dikompek ulang. Yang mana pengerjaan ini cukup menyita waktu.
Itu pertanyaan dari Pak Heru, Pak Abbas. Iya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi memang cuaca ini adalah musuh besar ketika kita melakukan pekerjaan tanah, khususnya pemadatan, karena dia berhubungan dengan moisture content tadi yang harus kita capai. Yang saya alami ketika saya pernah mengerjakan jalan tol, itu kita pasti di awal itu kita tidak pernah, karena cuaca di Indonesia ini sebenarnya bisa diprediksi ya, bukan sesuatu yang mungkin kadang-kadang meleset, tapi secara umum bisa diprediksi lah kapan waktunya kan. Biasanya kita melakukan pekerjaan tanah itu tidak di waktu musim hujan, itu yang kita siasati. Kalaupun ternyata harus dilakukan di musim hujan, ya saya lakukan adalah itu memang seperti yang dilakukan Pak Heru. Jadi saya akan menjemur dengan menggunakan bukan ekskavator, scraper saya dulu pakai scraper itu. Itu kita lukain lagi, kita korek dan kita jemur untuk mendapatkan moisture content yang sesuai. Karena ketika moisture content-nya nggak sesuai, dia nggak akan bisa dipadatkan, dan nggak akan pernah bisa. Dan biasanya kontraktor-kontraktor yang saya ketahui, kontraktor jalan itu biasanya untuk proses pemadatan itu mereka akan memilih mengerjakannya di waktu musim kering, bukan musim hujan, seperti itu. Dan kalaupun terpaksa ya harus seperti itu. Dan itu memang menyita waktu. Saya juga dulu pernah sih, cuman nggak terlalu lama karena musim hujannya langsung berlalu. Memang harus seperti itu, Pak. Saya tidak menemukan cara lain sih untuk mendapatkan optimum moisture yang bisa atau kalau mungkin dengan ini penambahan limestone atau semen. Tapi saya dulu nggak pernah melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah men-scrap timbunannya itu untuk dikeringkan dengan suhu permukaan. Mungkin untuk mensiasatinya ya dengan mencampurnya dengan semen gitu ya, jadi semen treated paste ya. Tapi itu juga membutuhkan biaya yang enggak sedikit karena campuran semennya harus tertentu kan untuk mendapatkan kepadatan, dan dia tidak boleh terlalu lama dibiarkan terkena air semennya. Maksudnya kalau dia terkena air terus kemudian sudah bereaksi, ya dia nggak bisa, pemadatan yang dilakukan akan percuma. Ada itu yang namanya CTB, itu semen treated paste. Tapi kalau dilakukan di pemadatan jalan jumlah yang sangat besar, saya pikir itu akan banyak sekali memakan biaya. Jauh lebih efektif jika kita melakukannya di musim kemarau daripada musim penghujan, seperti itu. Atau mungkin juga bisa ditambahkan dengan lime, tapi saya belum pernah mengaplikasikan hal ini sih di pekerjaan penimbunan di jalan itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Indira. Oke, sudah ada tanggapan dari Pak Heru, Pak. Oke, kata beliau. Oh, oke. Pak Abbas, bisa saya sharing dikit masalah tanah tadi? Oh, boleh, Pak. Iya. Pak Suyatmo ya? Ya, Suyatman, Pak Abbas. Suyatman, iya. Begini, Pak, pengalaman saya kalau untuk musim hujan, saya siasatinya dengan stok tanah yang kering. Jadi pada saat hujan, kita tutup tanah yang kering itu dengan terpal. Pada saat kita mau padatkan, sebelum dihampar, kita keringkan dulu. Nah, kemudian sudah kering, kita backfill dengan tanah yang kering tadi, ya dapat hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Itu satu-satunya cara mensiasati untuk musim hujan itu, Pak. Itu mungkin ini sering saja. Nah, kemudian kalau misalkan pada saat pemadatan belum selesai, kemudian juga belum dites, nah
kita tinggalkan dengan di cover dengan terpal juga gitu. Jadi pada hujan besok kita buka terpalnya, kondisinya masih kering, kita padatkan lagi dan kita tes dan hasilnya masuk. Itu sharing dari saya. Dan Maaf, ini Pak. berhasil ya Pak ya di proyeknya, metode ini cukup berhasil ya. Berhasil Pak. Ya. Maaf ini hanya sharing aja Pak Abbas. Terima kasih. Ya ini mungkin tambahan juga buat saya karena saya belum pernah melakukan juga untuk yang apa namanya pakai terpal itu, karena waktu itu karena panjang sih jalannya, jadi terpalnya mungkin nggak cukup. Jadi mungkin Pak siapa tadi jawaban Pak Heru ya, Pak Heru ya, pertanyaan dari Pak Heru. Iya Pak, makasih Pak. Apa sih PSS namanya siapa tadi Pak? Makasih Pak. Ya, kemarin itu saya juga pernah disarankan pakai terpal. Sama kayak Pak Abbas. Areanya sangat luas. Kalau kita terpalin jadinya bersambung terpalnya, dan kita coba di area kecil nggak tercapai juga Pak. Tetap butuh kita garuk, kita jemur setengah hari, kita compact ulang. Kita kira ada metode lain, ternyata sama. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Saya mau cari perspektif lain. Iya, sebetulnya yang kita terpalkan itu hanya untuk material stoknya saja. Jadi kita stok materialnya, kita coverin supaya tidak kena hujan dan tetap kondisinya kering. Jadi pada saat hujan, tetap kita akan bisa melanjutkan pekerjaan. Jadi bukan area pemadatannya yang kita cover, stok materialnya yang mau kita pakai untuk timbunan itu. Iya bisa Pak, bisa Pak. Oke Pak, nanti saya coba dulu Pak. Oke, makasih Pak ya. Yuk, sama-sama Pak. Terima kasih tambahannya. Ya, terima kasih Pak Firman tambahannya Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kebetulan juga waktu sudah menunjukkan pukul 10:04. Mungkin kita sudahi saja sesi tanya jawabnya, dan saya ingin coba kembalikan dulu ke Pak Abbas. Apakah ada closing statement dari Bapak Pak untuk kegiatan kita malam ini? Ya, jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan referensi ASTM yang dipakai untuk pekerjaan pemadatan, saya ada beberapa, saya belum cek ada semua apa enggak, tapi saya ada beberapa. Kalau teman-teman mau, saya bisa share, nanti coba kita kontak lewat LinkedIn, nanti coba dikasih alamatnya. Nanti akan saya share semua yang diminta. Termasuk tadi mungkin ada yang minta masalah nuclear density, nanti mungkin akan bisa saya share. Mungkin itu aja Mbak Ibu. Oke Pak. Baiklah. Terima kasih banyak kepada Pak Abbas atas ilmunya. Masya Allah, materi yang kita dapatkan malam ini sangat bermanfaat dan semoga menjadi ladang amal juga bagi Pak Abbas serta memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tutup sesi sharing session kita malam ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa sharing session kita akan tetap berjalan setiap minggunya, dan untuk selanjutnya yaitu pada Sabtu malam 3 Oktober kita akan ada lagi jadwal dengan jam yang sama 8:10, yaitu temanya tentang hidden investigation method. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik silahkan bergabung, dan jika teman-teman punya kolega yang dirasa butuh dengan ilmu tersebut, boleh di-share ke teman-temannya yang lain. Kemudian saya ingin juga menyampaikan kepada para expert yang mungkin juga hadir pada acara kita malam ini, jika bapak-bapak atau ibu sekalian ingin bernafkah ilmu di Ethos Energi, silahkan kontak saya atau kontak Pak Emil, atau juga bisa kontak di grup kita yaitu WA Grup Ethos Energi. Nah, sekian mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih atas
ilmunya Pak Abbas, dan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abbas. Terima kasih Pak Emil. Sama-sama. Indira. Ya, Terima kasih Mbak Indira. ya sama-sama Pak Abbas. Terima kasih kembali. Salam buat keluarga ya Pak Abbas. Oke. Yuk, Saya izin live dulu Pak.